Itu kan di kitab-kitab kan banyak sekali doanya, ada yang berlembar-lembar, ada yang baca ini berapa ratus kali. Itu saya mikir 2 kali, Mas Zaid. Kenapa saya mikir? Karena begini. Bener, saya bikin konten ini, saya upload, tapi saya nggak ngamalin kan sama aja. Iya betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Waji Harun. Salam. Selamat ini saya datang. manggilnya siapa ini, Mas Ado atau Mas Zahid? Boleh Zahid, boleh Ado, dua-duanya panggilan saya. Kalau di rumah Kok manggilnya? banyak nanya masih awal? Ini saya hostnya. Ya kan, kita kan akrab kan. Oh, ini kan iya. bentuk keakraban. Iya. Ya saling biar cair bertanya aja, ya. ya biar cair aja. Masa kan podcast itu kan bukan sesuatu yang apa ya? Podcast itu bukan komunikasi Monolog, satu arah, bukan monolog ya. Iya. Tapi 2 arah kan. Monolog itu orang ngobrol sendiri, salah. Ya. Dialog 2 arah. Ini kan podcast itu kan dialog, ada 2 orang yang membicarakan Iya. sebuah topik tertentu. Jadi ya wajar lah kalau Wajar saya ya. tanya lah. Ini jenengan kok pakai seragam apa ini? Ini Ya. ini si seragam alma mater Ma'had Ali Lirboyo. Ini yang dipakai wisuda itu ya. Ya, jadi seragam alma mater Lirboyo ini, Ma'had Ali Lirboyo lebih tepatnya, Ma'had Ali Lirboyo itu diberikan kepada para mahasantri yang telah diwisuda. Dan jenengan salah satu yang diwisuda. Ya, alhamdulillah kemarin diwisuda kemarin ini baru tanggal 20 Maret. Masih baru. Fresh graduate. Oke. Graduate. Tamatnya tahun berapa? Kalau selesai madrasah tahun 1440 ke 1441. Iya. Cuman itu kan setelah saya madrasahnya. Cuman kan karena di Lirboyo itu selain di madrasah belajar, nambah lagi nanti 1 tahun khidmah. Jadi saya selesai wajib khidmahnya tahun ini baru diwisuda. Masuk Lirboyo tahun berapa jenengan, Pak? Saya itu dulu tahun berapa ya? Seingat saya sih tahun 2011 akhir ya. 2011 akhir. 2011 akhir setelah saya lulus SD. Kemudian 1,5 tahun di rumah lalu ke sini. Kenapa ke Lirboyo? Nah itu salah satu pertanyaan yang saya nggak bisa jawab juga. Mungkin jawaban yang paling logisnya adalah karena memang saya sejak kecil dididik untuk ke Lirboyo. Oh, Maksudnya dididik untuk ke Lirboyo itu hampir dari keluarga saya itu, entah dari bapak maupun ibu, baik misanan maupun mindoan. semuanya Lirboyo. Bukan semuanya sih, rata-rata di Lirboyo. Oh, iya, Rata-rata di Lirboyo. Bahkan bapak ibu saya, saudara-saudaranya, saudara-saudara kandung bapak ibu itu dulu di pondok satu kamar. Satu kamar. Kakak saya juga di Lirboyo. Jadi ya mungkin sampai ke Lirboyo atas ya berkat itu keluarga saya Akhirnya milih ke Lirboyo. yang dulu itu saya ingat masih kecil itu selalu dibilang dulu nanti besar mondok di Lirboyo ya, sampai doktrinan itu benar-benar nancep ke saya masih ingat itu waktu kalau nggak salah kelas 4 atau kelas 3 SD. Waktu itu kakek saya masih sugeng, kakek saya itu juga alumni Lirboyo juga, dulu menangi Mbah Manap sebelum ke Lirboyo di Tegalrejo dulu. Nah waktu itu saya diajak sowan ke Tegalrejo, ke sowan Mbah Nyai Hodori, masih sugeng beliau. Kebetulan cucu-cucu kakek saya itu pada waktu itu belum ada yang mondok ke Tegalrejo. Secara spontan waktu itu Mbah Nyai Hodori, berhubung saya yang waktu itu cucu yang diajak sowan kan hanya saya ya waktu itu. Spontan Mbah Nyai bilang, "Saman mondok di Tegalrejo ya." Saya masih ingat waktu itu saya jawabnya apa itu masih ingat sekali. Apa itu, Pak? Saya mau ke Lirboyo. Berarti keputusan mondok di Lirboyo itu muncul dari jenengan sendiri, meskipun terpengaruh oleh lingkungan di rumah ya. Ya, alam bawah sadar saya yang mengatakan saya harus ke Lirboyo itu. Dan akhirnya bisa tamat setelah menempuh pendidikan selama Ya kurang lebih 9 lah ya. 9 Di wisuda kalau sama di wisuda berarti 10. Oke, jenengan ini kan alumni yang khidmahnya Jangan alumni dong kan, masih di pondok. masih di pondok ya. Oke. Santri gitu aja. yang tamat madrasah kemudian khidmah di bidang multimedia. Salah satunya. Mengurusi bidang multimedia. Kemudian semenjak pandemi ini kan pesantren seperti
buka mata. Seperti apa ya? Seperti merasa butuh dengan yang namanya dunia digital. Semua berlomba-lomba untuk mengadakan pengajian online. Menurut jenengan itu menggelisahkan atau itu justru menguntungkan? Ini berarti pertanyaannya adalah pesantren pesantren memajukan media multimedia dalam kondisi pandemi ini, saya bagaimana begitu? Ya. Saya sebagai pengurus, bukan pengurus ya, saya sebagai yang mengurusi bidang multimedia itu, atau saya secara pribadi, ini saya tanya dulu. Ini sebagai pribadi. Sebagai pribadi itu merasa itu adalah sesuatu yang menyenangkan atau menguntungkan, atau justru itu menggelisahkan? Bagi saya secara pribadi sih, ketika pesantren melek teknologi, dunia digital terutama sekarang, saya senang sih, saya senang banget, karena memang bagaimanapun ya hidup dan berdakwah itu dari masa ke masa kan juga harus berubah ya, mengikuti perkembangan zaman. Harus begitu kan, harus begitu. Dari sisi itu saya bahagia dan lihat supportnya masyayikh, supportnya para pimpinan pondok maupun madrasah Lirboyo terkait dunia digital, dakwah digital, cukup apresiasinya cukup tinggi juga, supportnya juga tinggi. Ya. Nah, cuman di sisi yang lain saya itu agak ngerasa sayang aja gitu. Kenapa, Pak? Karena begini ya. Ini sebenarnya bukan sayang, tapi sebuah PR besar bagi pesantren, dan tidak hanya pesantren, santri-santri lah, PR santri-santri itu. PR besarnya apa? PR besarnya adalah kalau kita mau dakwah secara digital dan sukses. Ini kan kita bicara dakwah ya, bukan bicara apa-apa. Berarti parameter suksesnya itu bukan dari jumlah follower. Ya. Bukan dari jumlah share. Subscriber. Bukan dari jumlah subscribe, bukan soal rating. Maksud saya artinya dakwah itu suksesnya bukan dari soal rating, tapi kesuksesannya adalah ya impactnya, dampaknya, efeknya seberapa dalam dan besar. Padahal ya di sisi ini saya agak bingung juga ngambilnya dari sudut pandang yang mana. Karena setahu saya secara pribadi dan yang dididik oleh para masyayikh di sini, dakwah itu yang paling afsah, itu yang paling fasih, yang paling bagus ya bilhal. Bilhal itu artinya dakwah ya dengan keseharian, mencontohkan perilaku, itu kan yang paling bagus. Yang paling bagus itu. Dan itu nggak bisa dicapai lewat dunia digital ya? Iya, di dunia digital bagaimana coba kita dakwah yang bilhal itu bagaimana coba? Kan nggak gambar juga ya, mungkin bisa sih tapi masih jauh banget itu. Dan salah satu kesuksesan dakwah Wali Songo itu kan karena apa ya? Karena dakwahnya itu benar-benar menyentuh ke masyarakat begitu. Kenapa bisa menyentuh ke masyarakat? Karena terjun langsung dan berinteraksi begitu. Interaksinya tidak hanya interaksi digital, tapi benar-benar interaksi fisik. Ini yang ya menurut saya tantangan sih bagi para santri, bagaimana cara agar inovasinya, bagaimana agar dakwah digitalnya tidak hanya, karena begini ya, karena kalau dakwah digital itu hanya, katakanlah ini kita bikin akun Instagram, kita mengelola sebuah akun Instagram, akun dakwah Islam begitu. Ya. Akun Instagram. Kalau postingannya kalau postingannya hanya soal doa-doa ketika masuk hari besar Islam, ya kan, katakanlah doa-doa apa begitu. Itu maaf saja ya. Saya agak
agak anti juga. Bukan anti sih, saya berpikir 2 kali untuk membuat postingan semacam itu. Ya. Kenapa? Karena yang saya pikirkan ketika saya bikin konten, katakanlah konten doa memasuki bulan Ramadan gitu. Itu kan di kitab-kitab kan banyak sekali doanya, ada yang berlembar-lembar, ada yang baca ini berapa ratus kali. Itu saya mikir 2 kali, Mas Zaid. Kenapa saya mikir? Karena begini. Bener, saya bikin konten ini, saya upload, tapi saya nggak ngamalin kan sama aja. Iya betul. Ini Kita cuma memosting tapi nggak mengamalkan, nggak memberi contoh kepada followers, iya nggak? ya sekalipun ketika kita baca, follower tidak tahu kita baca atau tidak, itu nggak tahu ya. Tapi dakwah itu kan lebih dari sekedar ceramah atau lebih dari sekedar bikin tulisan gitu. Lebih dari sekedar itu dakwah itu. Artinya mau bagaimanapun dakwah lewat digital itu hanya jadi jalan alternatif ya Pak ya, nggak bisa jadi jalan utama untuk dakwah. Jelas sih kalau itu sih jelas, karena digital itu kan salah satu medium saja kan. Medium alternatif tentunya. Iya, medium alternatif. Kalau kita masih bisa ketemu secara fisik, alangkah baiknya kita pakai jalan yang itu ya. Iya. Nah, biasanya kalau orang-orang bertanya masalah agama, dia itu kan cari ustadz atau cari kiai, sowan ke sana kemari. Tapi sekarang ada pergeseran, Pak. Orang-orang mulai tanya ke akun Instagram atau akun-akun media sosial. Jadi yang sebelumnya datang mengetuk pintu rumah kiai, sekarang cukup ngirim DM ke admin. Itu menurut sampean itu gimana, Pak? Ini jawaban sebagai admin atau jawaban sebagai apa ini? Ya sebagai sebagai pengamat media sosial lah. Saya jawab dulu sebagai admin ya. Sebagai admin. Saya jawab dulu sebagai admin. Kalau saya ngelihat ada netizen bertanya seperti itu sih,